Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Kali ini datang dari negara kita Indonesia yang dikabarkan siap turun gunung mendamaikan konflik India-Pakistan nih bos. Bahkan terkait hal itu, baru-baru ini Indonesia pun akhirnya diminta untuk harus memperkuat pertahanan udara. Nah, pertanyaannya pertahanan udara seperti apakah itu? Oke, kita bahas yang pertama dulu nih bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Menlu RI yaitu Bapak Sugiono telah memberi sinyal bahwa Indonesia katanya siap untuk menjadi juru damai untuk membantu mengakhiri perang antara India dan Pakistan apabila diminta. Nah loh, gimana nih maksudnya? Jadi pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin, kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Bapak Sugiono pun mengatakan seperti ini bos. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45 mengamanatkan Indonesia untuk aktif mewujudkan perdamaian dunia. Dan lanjut katanya, apapun yang kita lakukan, ya sesuai dengan konstitusi kita juga. Jika diminta apapun yang sifatnya menciptakan perdamaian dunia, kita ikut aktif. Jawab beliau saat ditanya oleh para wartawan mengenai kemungkinan Indonesia menjadi juru damai India-Pakistan. Nah, mantap jos nih bos. Jadi dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia ini, artinya pemerintah kita Indonesia saat ini sudah menyatakan siap apabila diminta menjadi juru damai untuk konflik India-Pakistan bos. Tentunya ya dengan cara diplomasi. Di mana dalam kesempatan yang sama Bapak Sugiono pun menyebut bahwa pihak Indonesia berharap ketegangan antara India dan Pakistan segera mereda dan keduanya dapat duduk bersama untuk mencari titik-titik temu, ujarnya. Kemudian Bapak Sugiono pun juga mengatakan bahwa kami berharap agar konflik yang terjadi dapat segera mereda karena perang dimanapun, oleh siapapun, itu tidak akan membawa manfaat, ujar Bapak Sugiono. Mantap jos. Nah, lanjut nih bos, masih terkait perang India-Pakistan, di mana negara kita Indonesia pun kini akhirnya diminta untuk memperkuat pertahanan udara. Nah, pertahanan udara seperti apa yang dimaksud? Oke, jadi admin kutip dari sumber berita berikut. Permintaan untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia ini pun disampaikan oleh seorang peneliti dari Lembaga Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia atau MITI, yaitu Bapak Larasmoyo Nugroho di Jakarta pada Rabu 14 Mei 2025 kemarin bos. Di mana beliau ini katanya juga merupakan seorang peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan terkait perang India-Pakistan ini, beliau pun awalnya menjelaskan seperti ini bos. Pakistan mengklaim menembak jatuh 5 pesawat India, termasuk 3 Rafale, 1 Sukhoi Su-30 dan 1 MiG-29 menggunakan jet tempur J-10C dan rudal PL-15. Sebaliknya India melaporkan sistem S-400-nya berhasil menembak jatuh 1 F-16, 2 JF-17 dan 1 pesawat AWACS Pakistan. Lanjut ia katakan bahwa hal ini pun menunjukkan kekuatan pertahanan udara berbasis rudal. Dan konflik ini menggarisbawahi beberapa faktor kunci yang relevan bagi Indonesia, kata Bapak Larasmoyo. Ia juga menyebutkan bahwa Pakistan berhasil mengintegrasikan jet tempur J-10C Tiongkok dengan strategi lokal. Sementara India memanfaatkan S-400 buatan Rusia untuk menembak jatuh jet tempur F-16. Dan lanjut Pakistan pun katanya menggunakan sistem pesawat AWACS ZDK-03 dan SAP 2000 untuk deteksi dini, didukung dengan jamming elektronik untuk mengacau komunikasi musuh. Sedangkan India memanfaatkan rudal S-400 untuk intersepsi jarak jauh. Nah, terkait hal ini, menurutnya Indonesia pun harus melakukan banyak hal bos untuk menghadapi ancaman perang modern dan untuk memperkuat pertahanan udara. Nah, apa sajakah itu menurut beliau? Oke, jadi menurut beliau, Indonesia yang mengoperasikan jet tempur Rafale dan berencana mengakuisisi lebih banyak aset impor harus memastikan integrasinya dengan sistem lokal untuk mengurangi kerentanan. Beliau katakan, Indonesia masih kekurangan sistem deteksi canggih dan teknologi jamming untuk menghadapi ancaman modern.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi ancaman udara yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis lintas sektoral, yaitu mengintegrasikan teknologi kunci yang terbukti efektif dalam konflik India-Pakistan. Pengembangan radar AESA untuk jet tempur seperti KFX-IFX melalui kolaborasi dengan Korea Selatan memungkinkan deteksi jarak jauh dengan low probability of intercept. Ia katakan, BRIN dapat memimpin riset untuk mengintegrasikan radar ini dengan data eksternal dari satelit atau pesawat AWACS, sehingga dapat mendukung serangan diam-diam seperti J-10C Pakistan, katanya bos. Nah, selain itu katanya Indonesia juga dapat meningkatkan anggaran riset klaster rudal di bawah Kementerian Pertahanan dengan BRIN sebagai ujung tombak pengembangan rudal serupa PL-15. Kerjasama dengan Defense ID dan keahlian X-8 Puster Rocket dalam teknologi roket dapat mempercepat produksi, ujarnya. Kemudian tak cuma itu bos, ia juga menyarankan untuk mengembangkan avionik terintegrasi untuk armada hibrida Rafale, Sukhoi dan drone tempur lokal sehingga memungkinkan pengelolaan rudal jarak jauh dan operasi dalam kondisi visibilitas rendah dengan teknik silence run. PTDI pun dapat memimpin integrasi data dari radar, rudal, dan AWACS, ujar beliau. Nah lanjut, kemudian selain itu beliau juga mengusulkan agar pemerintah melakukan akselerasi proyek KFX-IFX dengan Korea Selatan dan memastikan imbal dagang substansial untuk produksi komponen lokal oleh PTDI. Dan secara paralel, juga mengembangkan pesawat generasi kelima bersama Turki melalui program KAAN untuk memperluas penguasaan teknologi kunci, ujarnya. Kemudian ia sarankan percepat juga pemulihan status LAPAN sebagai lembaga mandiri pelaksana undang-undang keantariksaan untuk operasional yang lebih lincah dan responsif dalam pengembangan teknologi dirgantara juga sangat diperlukan. Selanjutnya perlu percepatan pengadaan minimal 2 unit pesawat AWACS. Kandidat yaitu Boeing E-7 Awet Style dan Saab 2000 REI. Dan kembangkan AWACS lokal bersama Havelsan Turki melalui PTDI. Pesawat AWACS ini pun harus mendukung deteksi ancaman udara hingga 450 km dan koordinasi jet tempur seperti yang dilakukan Pakistan dengan ZDK-03 dan Saab 2000. Nah, lanjut ia katakan, implementasikan teknologi jamming dan decoy untuk mengacau komunikasi musuh. Serupa dengan taktik Pakistan yang melemahkan sistem spektra Rafale. BRIN katanya dapat memimpin riset berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara untuk mengembangkan drone electronic warfare seperti EA-03. Dan berikutnya, ia katakan kembangkan satelit pertahanan untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis satelit dan radar jarak jauh, memanfaatkan keahlian BRIN dalam teknologi satelit. Juga termasuk pengembangan sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh serupa HQ-9B untuk melengkapi pertahanan udara, memanfaatkan keahlian Pustek Rocket dalam teknologi roket. Sistem ini pun katanya harus terintegrasi dengan radar AESA dan AWACS untuk intersesi ancaman seperti yang dilakukan India dengan S-400-nya bos. Kemudian lanjut katanya, secara bertahap pastikan jet tempur Rafale mengintegrasikan sistem pertahanan lokal seperti radar AESA dan rudal produksi dalam negeri untuk meningkatkan kompatibilitas dengan armada TNI Angkatan Udara. Kembangkan sistem pertahanan udara hibrida yang menggabungkan teknologi blok barat, blok timur, dan lokal untuk konfigurasi teknologi responsif ancaman, memastikan fleksibilitas dalam melawan berbagai jenis ancaman udara, ujar beliau. Nah loh, ini saran bukan kaleng-kaleng nih bos. Dan pertanyaannya di benak Mimin, apakah ini bisa dilakukan oleh BRIN dan kawan-kawan dalam waktu cepat sampai kelar? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.